Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SHG MPDI. Baiklah, materi yang saya akan bahas: 1. Konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Psikologi positif berkaitan dengan eudaimonia, kehidupan yang baik atau berkembang. Hidup sesuai dengan apa yang memegang nilai terbesar dalam hidup dan faktor-faktor lain yang berkontribusi paling besar pada kehidupan yang dijalani dengan baik dan memuaskan. Meskipun tidak mencoba definisi ketat tentang kehidupan yang baik, psikologi positif setuju bahwa seseorang harus menjalani kehidupan yang bahagia, terlibat, dan bermakna untuk mengalami kehidupan yang baik. Martin Seligman menyebut kehidupan yang baik sebagai menggunakan kekuatan khas Anda setiap hari untuk menghasilkan kebahagiaan sejati dan kepuasan yang berlimpah. Psikologi positif melengkapi tanpa bermaksud untuk menggantikan atau mengabaikan bidang psikologi tradisional dengan menekankan studi tentang perkembangan manusia yang positif. Bidang ini membantu menyeimbangkan pendekatan lain yang berfokus pada gangguan dan yang mungkin hanya menghasilkan pemahaman yang terbatas. Psikologi positif juga memberikan penekanan yang signifikan pada pengembangan harga diri dan cara diri yang positif. Meskipun psikologi positif dengan arah yang kurang humanis cenderung tidak terlalu fokus pada topik tersebut. Baiklah, materi yang kedua yaitu unsur-unsur terapi, munculnya gangguan dan tujuan terapi, dan peran terapi. Munculnya gangguan. Psikologi positif melengkapi tanpa bermaksud untuk menggantikan atau mengabaikan bidang psikologi tradisional. Dengan menekankan studi tentang perkembangan manusia positif, bidang ini membantu menyeimbangkan pendekatan lain yang berfokus pada gangguan dan yang mungkin hanya menghasilkan pemahaman yang terbatas. Psikologi positif juga memberikan penekanan yang signifikan pada pengembangan harga diri dan cara diri yang positif. Meskipun psikologi positif dengan arah yang kurang humanis cenderung tidak terlalu fokus pada topik tersebut. Tujuan terapi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan pemikiran patologis yang mungkin muncul dalam pola pikir putus asa dan mengembangkan rasa optimisme terhadap kehidupan. Peran terapi. Peranan psikologi positif berusaha untuk mendorong penerimaan masa lalu seseorang, kegembiraan dan optimisme tentang pengalaman masa depan seseorang, dan masa kepuasan dan kesejahteraan di saat ini. Materi yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. 1. Alihkan fokus dari hal negatif ke hal positif. Misalnya, tiap malam cobalah untuk mengingatkan kejadian-kejadian hari itu. Pikirkan tentang pilihan bagus yang kamu buat, hal-hal keren yang terjadi, dan sebagainya. Intinya, jika kamu memikirkan pikiran negatif, alihkan ide hal lain yang positif. Yang kedua yaitu menyeimbangkan antara yang positif dengan yang negatif. Misalnya, para eksekutif bisnis umumnya menyampaikan pujian dan kritik ketika mengevaluasi kinerja karyawan, sehingga karyawan dapat berkembang. Yang ketiga yaitu bangun strategi untuk memelihara harapan. Misalnya, dengan memecahkan sebuah masalah besar dalam komponen-komponen kecil yang dapat ditangani satu persatu. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.